lebih berwenang, tapi pada yang lain MK kelihatannya berani untuk melakukan terabasan. Saya ingat dalam salah satu putusan MK, ya MK memberikan batasan soal open legal policy. Mas Faiz, kalau saya keliru, tolong saya diingatkan. Salah satunya itu dia mengatakan bahwa open legal policy itu kalau memang aturan itu sendiri sudah rasional. Ya, jadi ada rasionalitas yang bisa dipakai. Saya lupa ada 3 atau 4 waktu itu putusan MK itu, tapi salah satunya adalah rasionalitas untuk mengatakan bahwa sebenarnya bunyi undang-undang itu sepanjang sudah rasional dan sesuai dengan moralitas konstitusi, sebenarnya bisa dianggap sebagai open legal policy. Nah, pertanyaannya adalah MK jarang mengurai dengan jelas maksud ini, tapi tiba-tiba seringkali ya open legal policy atau tidak open legal policy. Itu yang saya ingin mengatakan, bahwa MK sendiri kelihatan gamang mendudukkan dirinya, MK Indonesia ya, gamang mendudukkan dirinya, apakah betul-betul mau menjadi hakim yang kemudian menjauh dari konsep undang-undang, atau sesekali menjadi hakim yang harus menerima undang-undang sebagai sebuah peraturan yang mengikat secara ketat gitu. Jadi itu kegamangan itu. Yang kedua, saya melihat konsep hakim di Indonesia ketika memutus itu juga sangat swing dari sebuah metode penafsiran ke metode penafsiran lain. Kan kalau kita bicara soal penemuan hukum ya, mungkin Anda barangkali bisa lihat juga di buku saya yang lain, buku teori hukum yang kemarin saya launching dengan Mas Edi. Dalam konsep penemuan hukum itu, salah satunya kadang-kadang adalah penggunaan metode tafsir. Nah, metode tafsir itu pun saya lihat hakim MK tidak ketat-ketat amat. Berbeda misalnya di Amerika yang itu lebih ketat gitu. Jadi kalau dia konservatif, dia akan cenderung lebih originalism, sedangkan kalau dia liberal, dia cenderung lebih non-originalism. Nah, di kita itu tidak ketat, karena tiba-tiba dia bisa pindah kapan saja. Ya. Saya belum berani untuk menyimpulkan apakah itu karena sifat moderatnya putusan hakim atau sifat pragmatisme dari putusan hakim. Ya. Nah, pragmatisme ini jangan dipandang sebagai hal yang buruk ya. Saya tidak mengatakan hal yang buruk nih. Pragmatisme barangkali Anda bisa baca ke filsafat hukum soal pragmatisme itu bagaimana menemukan sebuah hukum sesuai dengan konteksnya. Ya, sesuai dengan bukan konteksnya, sesuai dengan kebutuhannya atau apa yang ada di lapangan. Nah, saya melihat hakim MK pun mengalami itu, pragmatisme, atau bisa jadi lebih moderat untuk melihat dinamika hukum. Yang ketiga, ini mungkin pertanyaan untuk kita semua, termasuk kepada Mas Faiz dan kita semua yang dosen ya. Apakah penting yang namanya mazhab pemikiran? Karena saya melihat makin jarang sebenarnya seorang scholar di Indonesia itu mazhab pemikirannya ketat di satu wilayah gitu. Kalau Mas Faiz pasti diajar oleh Pak Ben, ya, Profesor Benjamin Hussein, ya. Itu kan kalau kita lacak cara berpikirnya itu kan sangat tidak untuk mengatakan konservatif, tapi sangat letterleh gitu, konservatif. Atau misalnya saya menjuluki walaupun sedikit lebih swing ke tengah, itu misalnya Pak almarhum Harun al-Rashid, ya, Pak Benjamin dan Harun al-Rashid itu lebih kelihatan mazhab pemikirannya gitu. Nah, ahli hukum setelahnya itu nyaris nggak punya mazhab gitu. Atau kalau kita mau golongkan ke liberal dengan konservatif, itu kelihatannya mazhabnya tidak lagi di kutub konservatif atau liberal, atau malah ngumpul di tengah gitu. Kelihatannya semuanya menjadi lebih moderat. Pada titik yang sama juga ke saya, kalau Anda lihat misalnya di bab 7 yang persis tadi dianalisis secara sangat luar biasa oleh Mas Faiz, saya pun akhirnya mengalami itu. Ya, mengalami bahwa bisa menerima yang namanya aktivisme, tetapi mohon aktivismenya jangan sampai terlalu aktif juga, karena yang bisa berbahaya itu adalah
demokrasinya, atau kemudian mengancam yang namanya demokrasi karena menuju ke arah eh, menuju ke arah juristokrasi. Nah, di dalam buku ini sendiri saya menuliskan salah sebuah tawaran bahwa sebenarnya kita bisa memilih. Misalnya ya, kalau menggunakan logika logikanya Edward McNeely yang mengatakan bahwa sebenarnya judicial activism dan judicial restraint itu masih bisa diendus kapan bagusnya digunakan. Dia mengatakan ada dua parameternya. Ya. Satu, dia mengatakan bahwa judicial activism, ini ditulis tahun 50-an ya, jadi Edward McNeely ini menuliskannya, itu yang dikutip oleh Keenan Kemich, yang saya tuliskan dalam buku ini. Dia mengatakan bahwa salah satu parameter yang menarik kalau mau melihat gejala judicial activism atau tidak, itu adalah pada dua hal. Pada konteksnya, jadi harus dia jelaskan konteks, kenapa harus dilakukan semacam aktivisme, ya. Dan yang kedua adalah metodenya. Dia harus menggunakan metode penafsiran yang memang harus dijelaskan kenapa metode penafsiran itu yang terpilih. Nah, ini yang ingin saya bawa sebenarnya, logika ini yang ingin saya bawa melalui perdebatan ini, dan mudah-mudahan bisa memaknai terhadap hakim konstitusi. Saya ingin mengatakan, monggo lah, kalau hakim konstitusi mau restrain, mau aktivisme, tapi tolong paling tidak jelaskan dua konsep. Ya, satu, harusnya dalam putusan itu menjelaskan apa alasan kontekstual kenapa MK harus melakukan aktivisme pada sebuah putusan. Jadi apa sih kejadian kontekstualnya, kenapa MK harus melakukan prabasan? Ya, saya melihat dalam beberapa putusan sebenarnya hadir, tapi tidak semua putusan hadir. Misalnya tadi dicontohkan oleh Mas Faiz, saya setuju tuh. Dalam kasus KTP, kan MK keluar dengan aktivisme, dan MK mencontohkan kenapa dia aktivisme. Ada konteks yang dia jelaskan. Dia mengatakan bahwa demi menyelamatkan yang namanya suara rakyat, demi menyelamatkan, jadi ada tujuan besar yang mau diselamatkan, sehingga MK harus melakukan yang namanya aktivisme. Tapi sayangnya tidak semua putusan ya dilakukan hal yang sama. Yang kedua adalah pilihan metode. MK juga harus menjelaskan kenapa metode kali ini dia memilih pendekatan yang lebih misalnya originalism untuk memaknai sebuah putusan. Dan kenapa misalnya dia harus non-originalism untuk memaknai sebuah putusan. Nah, menurut saya itu penting untuk meletakkan ya hakim-hakim Indonesia yang cenderung tidak jelas dalam konteks kapan dia aktivisme atau kapan dia restraint. Nah, kalau ditanyakan kenapa ini tidak saya bahas di dalam buku ini, saya sebenarnya berharap ya paling tidak mungkin ada di antara kita atau teman-teman semua, atau mudah-mudahan saya diberikan umur panjang untuk kemudian membahas itu secara lebih detail, berbasis pada putusan. Menurut saya berbasis pada putusan itu akan menarik ya untuk melihat bagaimana putusan MK yang restrain, kapan putusan MK tidak restrain, kapan putusan MK aktivisme, kapan tidak aktivisme, dan kenapa kemudian tidak terjelaskan. Karena yang saya simpulkan tadi, yang saya bicarakan tadi itu masih mencontoh, mencuplik beberapa putusan saja. Tidak bisa melihat secara putusan lebih luas. Mungkin kalau ada riset atau bahkan mungkin disertasi yang lebih detail untuk menjelaskan itu akan jauh lebih menarik. Yang kedua, kenapa saya bayangkan bahwa harusnya ada tantangan-tantangan untuk menuliskannya lebih lanjut, ini sekaligus saya ingin mengatakan begini, buku ini saya ikhtiarkan sebagai pembuka jalan. Ya. Jadi kalau istilah orang mau menikah, ya, saya bayangkan buku ini adalah lamaran. Saya tidak bayangkan bahwa buku ini adalah pernikahan itu sendiri. Jadi saya anggap buku ini adalah lamaran. Jadi membuka jalan pertama kali ya untuk kemudian silahkan ditindaklanjuti atau kemudian silahkan dipikirkan lebih konseptual. Karena saya yakin buku ditulis untuk ditaruh di rak buku, tapi buku ditulis untuk kemudian dibaca
Maaf, kayaknya ada yang double gitu. Buku ditulis tidak untuk ditaruh, tetapi buku ditulis untuk diperdebatkan, ya, dianalisis. Bahkan buku yang baik menurut saya adalah buku yang menghasilkan buku-buku lanjutan atau baik mengkritisinya atau kemudian menjelaskannya lebih lanjut. Saya pikir itu, Mas Panji. Mohon maaf berpanjang lebar. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi alasan kenapa topik